Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa STIM Negeri Cirebon. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan proyek aplikasi yang kami buat, yaitu tentang inventory yang kami beri nama IDA atau Inventory Data Application. Baik, perkenalkan, nama saya Angga Septiana dengan NIM 41200533. Di sini saya sebagai backend developer. Dan nama saya Rizal Rusyana dengan NIM 41200508. Di sini saya sebagai front-end developer. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah kelompok kami buat yang diberi nama IDA atau Inventory Data Application. IDA adalah aplikasi berbasis web tentang persediaan bahan atau barang yang disimpan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam peminjaman barang elektronik. Nah, di sini ada button login dan register. Di sini saya akan mencontohkan untuk login, maka secara otomatis akan dipindahkan ke tampilan login. Di sini saya akan mencontohkan untuk login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi IDA. Di dashboard di sini ada selamat datang admin untuk user yang telah dimasukkan. Ada data user, data barang, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, dan data peminjaman. Nah, untuk tampilan data user di sini ada data-data dari user dari aplikasi ini. Contoh di sini saya akan menambahkan nama. Untuk label di sini jika memasukkan 1 maka akan dianggap sebagai admin, dan jika memasukkan 0 maka dianggap sebagai petugas. Di sini saya akan mencontohkan sebagai petugas, maka akan dituliskan 0. Maka jika sudah, maka klik tambahkan. Maka akan secara otomatis tersimpan di tabel user. Dan ini adalah action untuk menghapus dan mengedit. Contoh di sini saya akan menghapus email dari Adi Nur Abdul Rahim, ya. Nah, maka akan secara otomatis akan terhapus. Lanjut. Nah, ini adalah tabel supplier. Tabel supplier ini adalah ada tabel tambah data, cetak PDF, cari berdasarkan nama. Di sini saya akan contohkan untuk cetak data, maka akan secara otomatis tercetak dalam bentuk PDF. Lanjut ke tabel barang. Di tabel barang di sini ada fitur-fitur seperti yang terlihat, ada tambah data, cetak PDF, ekspor Excel atau mengimport Excel. Di sini saya akan mencontohkan tambah data. Nama barang, SkyMay, spesifikasi, contoh RAM 4 GB, lokasi Bandung.
maka secara otomatis akan tersimpan di tabel barang. Ini tadi yang telah dibuat. Dan jika ingin menghapus, kita tinggal mengklik ikon hapus. Nah, itu untuk tabel barang. Sekarang kita masuk ke tabel barang masuk. Nah, di sini ada fitur-fitur sebagai input, yaitu tambah data dan cetak data. Nah, di sini kita bisa menambahkan barang yang masuk. Contohnya, kita masukkan tanggal masuk barang tersebut. Misalkan hari ini jumlah masuk 3, pilih pada supplier, maka klik simpan. Nah, maka akan secara otomatis tersimpan dalam tabel masuk barang. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari tabel barang keluar. Di sini ada fitur tambah barang, cetak barang, cari berdasarkan nama. Di sini saya akan mencontohkan tambah data. Pilih pada barang, nama barang, khusus. Penerima misalkan jahit. Barang keluar 1, keperluan misalkan kuliah, kita klik simpan. Ini adalah hasil dari tambah data yang telah tadi kita buat. Lanjut ke tabel peminjaman. Ini adalah tampilan dari tabel peminjaman. Di sini ada fitur-fitur tambah data, cetak data, nomor pinjaman, tanggal pinjaman, seperti yang terlihat. Di sini kita akan mencari berdasarkan nama, yaitu lampu. Akan menampilkan nama yang dicari. Kalau tadi saya mencari nama Asar, maka akan tampil nama Asar. Mungkin, dan ini adalah terakhir, ini adalah ikon lembot. Jika kita lembot, maka akan secara otomatis dipindahkan kembali ke halaman utama, yaitu halaman tidak atau application. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana login sebagai petugas. Nah, di sini kita masukkan email yang sudah kita buat tadi. Klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari inventaris sebagai petugas. Perbedaan petugas dan admin adalah kalau admin bisa menambahkan user, sedangkan petugas tidak. Dan untuk tabel-tabelnya, tabel petugas di sini cuma ada 4. Itu data barang masuk, data barang keluar, dan data pinjam. Nah, data barang di sini tampilannya tidak jauh berbeda dengan login sebagai user. Kita di sini bisa menambahkan data, mencetak menjadi PDF, mengekspor menjadi Excel, dan mengimport Excel. Nah, ini adalah tampilan jika tabel tadi dicetak menjadi PDF. Laporan data barang. Nah, ini ada. Lanjut. Nah, di data barang masuk, di sini kita sebagai petugas bisa menambahkan data
mencetak menjadi PDF, mencari nama barang, menghapus dan mengedit. Nah, di sini contoh kita akan menghapus nama asar ini, maka akan terhapus. Lanjut, barang keluar. Nah, ini adalah tampilan dari barang keluar. Jadi keluaran barang bisa tersortir atau terdata pada aplikasi ini. Di sini fitur-fiturnya kita bisa menambahkan data, mencetak menjadi PDF, mencari nama barang besar berdasarkan nama barang, bisa menghapus dan mengedit juga. Lanjut, peminjaman. Misalkan di sini ada yang mau minjam, maka bisa langsung menambahkan data untuk orang yang mau meminjam. Contoh, ini kita masukkan tanggal peminjaman, contohnya besok. Pilih kode barang, nama barang misalkan Asus, jumlah pinjam 1, nama peminjam misalkan ini tanggal kembali, tanggal pengembalian barang ke tanggal 30, keterangan dipinjam, simpan. Maka akan secara otomatis terdata pada peminjaman. Mungkin segitu penjelasan dari aplikasi IDA atau Inventaris Data Application sebagai admin dan petugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya, Rizal Rusiana, yang telah menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi. Untuk selanjutnya, saya di sini berperan sebagai back-end, di mana mengatur jalannya aplikasi ya. Baik, langsung saja kita ke database-nya. Di sini saya akan menjelaskan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menamai database-nya Inventaris dengan tabel-tabel yang tersedia, di mana tabel-tabel ini telah berelasi gitu sesuai dengan ketentuan dari project dari dosen kita. Di sini saya juga telah menggunakan trigger untuk merelasikan tabel barang ini, di mana ada stok ya. Di sini lihat tabel barang ini berelasi dengan tabel keluar barang dan masuk barang. Jadi ketika kita memasukkan tabel masuk barang, memasukkan data pada tabel masuk barang, maka stok ini akan bertambah. Dan ketika kita menginput keluar barang, stok ini akan berkurang ya. Sebagai contoh, saya akan contohkan di sini. Sini saya akan menambahkan masuk barang ya. Tambahkan. Nah, sudah berelasi ya. Kita ngasal aja. Nah, ini ID-nya ya. Tapi nanti ketika di aplikasi, saya telah menggunakan nomor random yang disediakan oleh Laravel gitu. Jadi tidak akan diinput manual oleh si user, tapi sudah disediakan. Nah, kode barang ini telah berelasi ya dengan yang ada di tabel barang ini. Contohnya kita akan ke ini. Ini Lenovo ThinkPad, kemudian tanggal masuknya hari ini aja. Kita memasukkan 9 ya, atau ya 9 aja. Suppliernya juga telah direlasikan dengan supplier. Kita kirim. Nah, sudah ya 9 ini. Nah, tadi kan 24 ya stoknya. Sekarang kita cek. 24 tadi nambah 9 jadi 33 ya. Contohnya kita akan menambahkan keluar barang. Coba stoknya akan berkurang atau tidak. Tambahkan.
kita akan mengurangi stok Lenovo lagi. Tadi 33 ya, Lenovo ThinkPad, tanggalnya sekian, kemudian penerimanya Adi Nur, teman saya ya. Kemudian jumlah barang keluarnya yaitu 8. Nah, ini jumlah barang keluar ini akan menentukan stok. Jadi ketika tadi kan 33 dikurangi 8, nanti hasilnya kita lihat ya. Jangan 8 deh, 5 aja. Keperluan untuk sekolah ya. Kita kirim 5 ya. Tadi 33 dikurang 5. Harusnya 28. Jadi 28 ya. Karena sudah direlasikan gitu. Untuk ini saya akan menampilkan keluar barang, yang tadi masuk barang, ada pinjam barang, supplier, ini, dan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel user. Nah, dalam aplikasi tersebut ada 2 level user yang dapat masuk ya. Ada level admin dan juga level petugas. Nah, di sini dari is adminnya ya. Ketika is admin 1, maka dia akan ke admin gitu. Dan untuk 0 dia ke petugas. Tentunya ini memiliki hak akses yang berbeda ya teman-teman. Untuk admin dia lengkap sekali. Fitur-fitur aplikasi dapat dijalankan, semuanya dapat dilihat. Untuk sementara petugas dia hanya sebagian gitu. Nantilah tadi juga telah dijelaskan oleh rekan saya ya, di mana tampilan dari admin seperti itu, tampilan dari petugas seperti itu. Di mana di dalam tabel user ini ada name, email, level atau is adminnya, dan password yang sudah di-hash ya. Jadi ini keamanannya cukup kuat karena passwordnya di-hash gitu kan. Jadi siapapun tidak bisa melihat passwordnya karena telah diacak gitu. Nah, selanjutnya saya hanya menampilkan ya, karena tadi sudah ada contohnya. Nah, ada pinjam barang, supplier, itu tabel-tabel yang ada di database inventaris. Nah, di dalam trigger tadi kita dapat melihat gitu tuh. Lihat ya. Jumlah keluar, jumlah masuknya tadi. Jumlah keluarnya yang telah keluar ada 11. Dengan kode barang ini jumlah keluarnya 11 dan kode barang ini jumlah keluarnya 1. Dan jumlah masuknya 20 dan 15. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke codingannya. Ini kita hapus dulu. Nah, teman-teman, di sini saya berperan dari tabel-tabel yang ada. Codingan-codingan saya fokus di controller dan model. Nah, di sini ada beberapa controller. Ini controller register dan login telah dimasukkan ke dalam out, dan ada admin controller dan petugas controller. Juga ada home controller. Kita ke admin controller ya. Oh iya, sebelum itu kita harus menghubungkan dulu dari aplikasi kita ke database yang tadi ya. Nah, ini dari IDNP-nya. Ini kan nama database-nya inventaris, username-nya root, dan password-nya tidak digunakan gitu. Kemudian kita ke admin controller. Di sini kita memanggil use session untuk mengecek sesi yang masuk atau sesi dari barang. Ada use db untuk menggunakan database. Ada use illuminated request. Ada controller barang, kita panggil controller keluar barang. Maaf,
models ya. Ada models barang, models keluar barang, model masuk barang, supplier, juga ada Excel di sini, ada ekspor, ada import, dan kita menggunakan PDF untuk laporan atau cetak lah, report dari berbagai data. Di sini contohnya ya, kita ke barang gitu. Di sini ada public function barang, di mana ini berfungsi untuk menampilkan data-data. Return view admin barang index, berisi data barang. Data barang ini kita ambil dari database barang, database inventaris yang berisi tabel barang gitu maksudnya. Tabel barang ya. Kita menampilkan semua data barang. Kemudian ada tambah barang di sini, berfungsi untuk membuat tampilan tambah barang gitu. Dia mereturn ke view-nya admin barang, tambah barang gitu. Nah, untuk mengecek tambah barang, digunakanlah function simpan barang yang merequest data-data atau merequest data-data dari tabel barang. Nah, ini ya. Barang insert input. Input ini request semua barang kecuali token ya, file token. Dia menginputkan data barang, dan ketika berhasil maka akan di redirect ke admin barang lagi. Kemudian setelah itu ada public function hapus barang, berfungsi untuk menghapus data, menghapus barang. Di sini berfungsi untuk menghapus barang ya, yang mengambil get kode barang atau primary key-nya dari tabel barang. Coba lihat ya. Di sini kan barang ya, tuh primary key-nya itu kode barang. Jadi dia mengambil get dari kode barang. Nah, di sini ada barang, where kode barang. Jadi dia menghapus barang di mana ketika kode barangnya yang dipilih, maka dia akan menghapus kode barang yang ada di database gitu. Maka delete, dihapus. Ketika proses hapus selesai, maka akan meredirect ke admin barang lagi gitu, ke tampilan yang sebelumnya dengan data yang telah dihapus gitu, satu ya. Kemudian di sini ada update barang. Di sini update barang juga merequest gitu. Nah, sebelum ke update barang ada edit barang dulu di sini. Sama mengambil get dari kode barang atau primary key-nya. Jadi dia mengedit barang, tabel barang di mana kode barangnya yang dipilih, maka dia akan mengedit barang tersebut. Itu. Nah, selanjutnya ketika kita berhasil, maka dia akan mereturn dan membuat view ke admin barang lagi. Gitu. Ini menampilkan view edit barang gitu, form edit barang. Nah, untuk proses dari edit ini, kita merequest update barang gitu. Jadi ketika data yang diupdate itu selesai, maka ini diproses oleh si function update barang ini, dan barangnya juga akan terupdate gitu. Dia akan meredirect ke admin barang lagi. Kemudian di sini ada cetak barang ya. Cetak barang. Cetak barang di sini berfungsi untuk mereport laporan data yang ada. Ketika admin atau petugas ingin mencetak data, kemudian di print gitu, contohnya untuk keperluan print dan lain-lain, maka kita menyediakan function cetak barang gitu, yang mengambil PDF. Selanjutnya ada ekspor Excel.
ekspor Excel, di mana ketika kita mengklik tombol ekspor Excel maka akan mengunduh data barang yang ada di website tersebut. Kemudian ada import Excel, di mana kita akan memasukkan data berbentuk Excel gitu untuk dimasukkan ke dalam website ini. Itu ya. Kemudian ada cari barang. Cari barang ini tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Rijal. Jadi ketika kita contohnya nih, banyak barangnya nih, banyak banget barangnya, kita akan mencari gitu. Kan nggak mungkin ya kita scroll ke bawah untuk melihat data, tapi kita melakukan function cari gitu, function cari gitu. Ketika kita memasukkan cari misalnya barang Lenovo, maka akan muncul barangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga dari usernya ya, teman-teman. Dari usernya seperti tadi, untuk function ini untuk menampilkan data-data user yang ada di database. Tuh, user all ya, semua data, dan ditampilkan di view admin ini yang telah dibuat ya. Kemudian ada tambah user, di mana tambah user ini untuk membuat form atau menampilkan form tambah user yang telah dibuat di view ya, di view admin user tambah user. Nah, selanjutnya ada simpan user nih teman-teman. Ini berbeda dengan data-data yang lainnya karena di user ini kita ada password, memasukkan password ini harus hash ya, nanti datanya akan masuk ke database-nya berbentuk hash gitu. Nah, lihat di sini kan ada ya, nah use, nah ini pakades hash, jadi akan merequest password yang di hash gitu. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada requestnya, jadi ketika yang di input 1 maka itu menampilkan admin atau menambahkan user yang admin gitu. Sementara untuk 0 akan menambahkan petugas baru. Hapus user yang mengambil ID, mengambil get ID, dan ada di sini ada edit user, dia menampilkan form dari user, dari edit user yang telah disediakan di view admin, kemudian user, kemudian dan ditampilkan oleh data ini, data user mana user di mana ID itu. Jadi ID dijalankan, mengambil get ID. Setelah edit, ini kan prosesnya oleh update ya. Nah, ini sama seperti tambah, dia merequest, tapi di sini merequest update ya, update name, email, password, dan is admin. Itu di sini juga ada cari user ya. Jadi ketika user admin maupun petugasnya banyak, jadi dia itu bisa mencari dari beberapa banyak user gitu. Cukup ya, untuk semuanya sama gitu. Untuk function tambah, function index, function edit, function update, saya hanya menjelaskan 2. Untuk selanjutnya ini ya, boleh dilihat. Dan juga ada petugas controller gitu. Admin controller ini berfungsi untuk hak akses admin, dan ini untuk hak akses petugas. Dan ada hak akses home controller. Ini dari dashboard gitu. Tadi kan ada ya. Nah, ini yang berbentuk card gitulah. Nah, ini saya telah setting sehingga ketika database itu sesuai gitu. Jumlah barang maupun jumlah barang keluar, barang masuk, dan lainnya itu akan sesuai dengan yang ada di database gitu. Yang ada di tampilan website sesuai dengan tampilan website. Gitu ya. Ini untuk home controllernya. Kemudian setelah controller saya akan menjelaskan tentang
models. Mana models? Ini ya. Nah, ini ada model barang. Ini model ini kan berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dari database ya, berhubungannya dengan controller gitu. Ada keluar barang, ada masuk barang, pinjam barang, supplier, dan user gitu ya. Nah, ini jadi ini model ini berfungsi untuk menghubungkan. Bisa dilihat di sini tuh, protect table keluar barang contohnya gitu. Ini protect guarded, artinya saya menampilkan semua file yang ada di keluar barang untuk ditampilkan nanti di view-nya ya. Ini sama ya, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya apa ya? View. Mana view? Source view. Nah, ini decoding oleh rekan saya karena beliau front end, jadi dia menjalankan beberapa view gitu, mengoding beberapa view ya. Nah, ada cetak barang, edit barang, indeks ini tampilannya, kemudian ada form tambah barang dan yang lainnya. Ada view admin, view petugas, view layout. Nah, view layout ini berfungsi untuk apa namanya ya, yang di atas itu navbar gitu. Jadi ini itu ditampilkan di setiap data. Nah, di sini saya juga melakukan pengkondisian gitu. Nah, bisa dilihat ini ada isAdmin. IsAdminnya 1. Jadi ketika user yang masuk itu admin, maka akan muncul tampilan dashboard, user, supplier, barang masuk, barang keluar, peminjaman. Namun jika yang masuk itu isAdmin 0 atau dengan kata lain petugas, maka yang muncul yaitu hanya dashboard, barang masuk, barang keluar, dan peminjaman. Itu menjadi hak aksesnya ya. Nah, di sini juga akan memunculkan user name-nya ya. Kemudian webnya ya, web. Nah, ini berfungsi untuk menjembatani gitu antara controller. Jadi sebelumnya diproses dulu di sini, kemudian dilempar ke controller gitu. Sini ada, lihat ya, ada root barang admin. Dia bisa menampilkan barang admin, kemudian menambahkan, mengedit, kemudian menghapus, mencetak, mengimport, mengekspor, kemudian cari. Ini di sini ditampungnya di web.php untuk dilempar ke controller dan models dan view juga. Nah, bisa lihat ya di sini kayak root get admin barang, controllernya admin controller barang dengan name barang. Name ini yang tadi ada di app, bisa dilihat bentar ya. Ini ya, bentar. Yang tadi di app itu mana ya? View app. Nah, ini nih. Nah, ini dashboard ini. Ini yang nama tadi. Maksudnya nama ini admin home. Jadi namanya ya name. Kayak itu tuh. Ini kan admin home. Kemudian nama barang seperti itu. Baik, mungkin ini ya, kalian dapat lihat dari sini ada root barang admin, root supplier admin, ada root user admin, root barang masuk admin,
keluar admin, dan peminjaman admin. Ada juga root untuk petugas. Ada barang masuk, ada barang keluar, dan peminjaman. Seperti itu. Mungkin dari back end sendiri dicukupkan ya. Mohon maaf gitu apabila ada kesalahan dalam penyampaian.